Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, dan para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang mengikuti perkuliahan Usul Fikih 2 pada hari ini. Oke. Materi kita pada hari ini adalah terkait dengan hubungan maqasid asy-syariah dengan metode-metode usul fikih lainnya. Hubungan maqasid syariah dengan metode-metode usul fikih lainnya. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hubungan maqasid asy-syariah dengan metode-metode usul fikih itu maksudnya adalah kita melihat apa sih hubungan dari maqasid syariah dengan metode-metode usul fikih yang ada sebelumnya, terutama dengan metode-metode usul fikih yang pernah kita bahas di mata kuliah usul fikih 1 yang lalu. Nah, di sini yang pertama ada bisa dilihat, yaitu hubungan maqasid asy-syariah dengan qiyas. Apa sih? Ada nggak hubungannya maqasid syariah dengan qiyas gitu? Jadi yang pertama adalah maqasid syariah itu mengkaji tentang, sebagaimana kita pelajari sebelumnya kan, maqasid syariah itu mempelajari tentang maksud ditetapkannya sebuah hukum. Nah, di sini kita bahasakan dulu adalah qiyas. Nah, qiyas adalah menyamakan status hukum suatu persoalan yang tidak ditentukan atau tidak ditemukan atau tidak diatur dalam nas kepada satu persoalan yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis atau dalam nas. Nah, menyamakan yang belum diatur dalam Al-Quran dan hadis kepada satu persoalan yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Karena apa? Karena adanya persamaan illah. Masih ingat kan ya tentang makna dari qiyas. Nah, ada persamaan illah. Apa itu illah? Illah itu adalah motif terjadinya atau motif yang menimbulkan adanya hukum. Nah, di situ. Nah, sementara maqasid asy-syariah sebagaimana yang kita bahas pada perkuliahan sebelumnya, bahwa maqasid asy-syariah ini menurut Thahir Ibnu Asyur atau ulama-ulama yang kemudian, yang ulama-ulama terbaru, dimulai dari Thahir Ibnu Asyur karena beliau adalah dianggap sebagai syekh maqasid ats-tsani. Yang syekh maqasid awal itu adalah Imam Asy-Syatibi, tetapi yang kemudian 5 abad setelahnya muncul Thahir Ibnu Asyur. Silakan Anda baca lagi Thahir Ibnu Asyur. Thahir Ibnu Asyur ini dianggap sebagai syekh maqasid ats-tsani. Nah, menurut beliau bahwasanya maqasidus syariah tidak hanya berbicara tentang untuk apa hukum itu ditetapkan, supaya apa hukum itu ditetapkan, apa tujuan hukum itu ditetapkan. Nah, ini maqasid asy-syariah tidak hanya berbicara tentang itu, tetapi maqasid asy-syariah juga berbicara mengapa hukum itu ditetapkan. Nah, jadi kalau Anda pernah belajar tentang illah waktu itu, kemudian ada perbedaan illah dengan hikmah. Nah, mirip-mirip begitulah. Kalau hikmah itu kan untuk apa hukum itu ditetapkan? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berhaji? Untuk apa kita menikah? Untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita beramal? Itu adalah bicara tentang maqasid. Yang atau kita kaitkan dengan waktu belajar qiyas kemarin, itu adalah pembicaraan atau ruang bahasan hikmah hukum. Nah, jadi maqasid asy-syariah ini, kita kembali ke maqasid saja, tidak hanya bicara tentang untuk apa, supaya apa hukum itu ditetapkan, tetapi juga berbicara tentang mengapa hukum itu ditetapkan.
Nah, berbicara tentang mengapa hukum itu ditetapkan, maka berbicara tentang illah. Kira-kira bisa paham ya? Berbicara tentang mengapa hukum itu ditetapkan berarti berbicaranya adalah bicara tentang illah hukum, motif terbentuknya hukum itu. Nah, maka syariah selain berbicara tentang ke depan, juga dia berbicara tentang ke belakang. Bicara tentang ke depan adalah bicara tentang untuk apa hukum itu ditetapkan. Maqasidnya apa? Hikmahnya apa? Nah ini, hikmahnya apa? Maqasidnya apa? Hukum itu ditetapkan. Lalu ilahnya, untuk mengapa dia itu ditetapkan. Nah, mengapa itu dia ditetapkan juga pembahasan maqasid asy-syariah, dan juga ini adalah teori asli dari qiyas. Maka ketika kita bertanya tentang apa hubungan maqasid dengan qiyas, maka hubungan keduanya itu adalah berada di illah. Qiyas asli berbicara tentang illah, kemudian maqasid asy-syariah juga ditetapkan oleh para syekh-syekh maqasid, terutama Thahir Ibnu Asyur mengatakan bahwasanya maqasid syariah juga berbicara tentang illah. Maka disitulah terbentuknya hubungan antara maqasid syariah dengan qiyas. Tujuan semuanya ini adalah untuk apa? Setelah mengetahui alasan adanya hukum, kemudian mengetahui untuk apa hukum itu ditetapkan, maka tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan. Nah, tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Tapi kalau pertanyaannya hubungan maqasid dengan qiyas, maka berada di illah. Kira-kira jelas ya? Nah, untuk apa menikah? Mengapa harus menikah? Nah, itu illah. Mengapa harus menikah? Itu pertanyaan illah. Untuk apa menikah? Itu pertanyaan maqasid. Kira-kira begitu. Oke, lanjut kita ke bahasan yang lainnya. Maqasid asy-syariah dengan istihsan. Nah, berarti kan istihsan adalah metode usul fikih yang pertama, ya, usul fikih 1 yang kita pelajari dulu. Apa itu istihsan? Kita harus mengingat kembali. Istihsan ini kan banyak pengertiannya. Ada meninggalkan qiyas jali untuk melaksanakan qiyas khafi. Karena adanya pengaruh yang sangat kuat pada qiyas khafi. Sementara di qiyas jali tidak mengandung pengaruh yang kuat, bahkan menimbulkan kesulitan. Maka ditinggalkanlah qiyas jali tadi untuk melakukan qiyas khafi. Qiyas khafi itu adalah qiyas yang tidak betul-betul sebenarnya qiyas, gitu. Nah, silakan kita kembali lagi ke pembahasan qiyas pada waktu itu, pembahasan istihsan. Nah, pengertian istihsan yang lainnya adalah menguatkan salah satu dari dua dalil. Menguatkan salah satu dari dua dalil atau beberapa dalil. Ada 5 dalil, kita ambil satu, itu namanya istihsan. Atau melaksanakan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan dalil umum. Ada dalil umum harusnya begini, tapi karena tidak bisa dilakukan, nah kita waktu istihsan dulu mengajarkan seperti itu. Atau contohnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 1:2, atau laki-laki dapat 1.000, perempuan dapat 500. Nah, namun ketika terjadi suatu persoalan, ada alasan-alasan tertentu, maka aturan yang ditentukan oleh Al-Quran itu tidak kita jalankan, dan kita melaksanakan kemaslahatan juz'i. Kemaslahatan juz'i itu kemaslahatan parsial tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kemaslahatan. Nah, misalnya hubungan keluarga, ada alasan lain. Nah, misalnya yang perempuan itu kakak tertua, memelihara adik-adiknya waktu kecil dulu, atau perempuan ini adalah termiskin di antara saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu disebut dengan istihsan. Nah, hal yang sangat penting sekali, untuk apa istihsan itu? Tujuan akhir dari istihsan itu adalah untuk tercapainya kebaikan, untuk tercapainya kemaslahatan hukum, untuk tercapainya kemanfaatan hukum. Jadi karena demikian, maka yang dipentingkan dalam penetapan hukum itu adalah karena untuk capaiannya adalah untuk kemaslahatan, maka yang penting sekali atau yang ditekankan sekali oleh istihsan adalah ruhnya hukum itu. Walaupun secara formal dia sudah ditetapkan, tetapi kalau secara ruhnya dia tidak bisa dilaksanakan, maka hukum itu sia-sia. Maka oleh karena itu
yang diinginkan dari istihsan ini adalah tercapainya ruh hukum. Nah, lalu gimana hubungannya dengan maqasid asy-syariah? Maqasid syariah adalah berbicara juga tentang mencari dalil yang lebih kuat daripada dalil yang lain. Kan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kebaikan. Nah, mengkaji ditetapkannya hukum ini adalah untuk apa? Untuk apa? Untuk ini, untuk 1, 2, 3, 4, 5. Pilah dari maqasid syariah itu, dia akan memilah mana yang lebih banyak mendatangkan kebaikan. Nah, sama juga dengan istihsan. Istihsan adalah berpindahnya hukum dari satu hukum ke hukum yang lain. Kan mengamalkan dalil yang lebih kuat daripada dalil-dalil yang lain. Atau misalnya melaksanakan kemaslahatan juz'i untuk ketika berhadapan dengan dalil-dalil umum. Nah, berarti di situ ada perpindahan antara satu hukum ke hukum yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan antara istihsan dengan maqasid asy-syariah yang sama-sama tujuan akhirnya adalah tercapainya kemaslahatan umum. Kira-kira jelas ya? Sudah gamblang kita menjelaskan apa itu istihsan, lalu bagaimana juga maqasid syariahnya juga adalah sama-sama tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan. Berarti hubungan antara istihsan dengan maqasid syariah adalah mencari dalil yang lebih kuat daripada dari dalil-dalil yang lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian maqasid asy-syariah dengan maslahah. Nah, maslahah ini adalah satu metode juga, tetapi dia sebenarnya memiliki perbedaan dengan istihsan, walaupun sama-sama keduanya berbicara tentang kemaslahatan, pencapaian kebaikan. Tapi keduanya berbeda. Kalau maslahah ini lebih cenderung tidak berkaitan secara langsung dengan teks atau berkaitan langsung dengan nas. Walaupun memang diakui ada teori dari masalah ini yang disebut dengan masalah mu'tabarah, yaitu sejalan sesuai dengan dalil. Ada masalah mulghah, disebut bahwa bertentangan dengan dalil. Ada masalah mursalah, kemaslahatan yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran dan hadis, tetapi ketika dikaji secara induksi, dikaji secara satu persatu ayat-ayat, maka apa yang dilakukan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis tadi ternyata didukung itu. Nah, salah satunya misalnya kayak membangun lembaga pendidikan, membuat jalan, membuat peraturan daerah, membuat undang-undang, membuat macam-macam. Nah, gitu ya, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan, undang-undang macam-macam supaya teraturnya kehidupan masyarakat dalam bernegara ini. Nah, itu maslahah mursalah. Nah, kita lebih cenderung menggunakan istilah maslahah mursalah. Masalah mursalah. Nah, intinya pada dasarnya kemaslahatan itu, masalah itu adalah mencari kemaslahatan. Sementara maqasid syariah juga mencari kemaslahatan. Tapi nanti dulu, nanti sampai ke situ saya ingin menyelesaikan antara maslahah dengan istihsan. Nah, adapun istihsan juga sama mencari kemaslahatan, tapi istihsan ini ada berkaitan dengan dalil secara langsung, dan dalil ini tidak bisa kita terapkan. Misalnya kayak gitu. Saya ulangi ya, kalau istihsan itu lebih banyak berkaitan dengan dalil. Kebetulan dalilnya ini susah kita terapkan atau tidak memungkinkan kita menerapkannya, sehingga kita mencari dalil yang lain dan kita mengamalkan dalil yang lain yang lebih kuat atau pengaruh hukumnya lebih besar daripada menggunakan dalil yang sudah ada. Kayak gitu loh maksudnya. Itu istihsan tadi. Nah, sementara maslahah itu tidak berkaitan dengan dalil secara langsung. Dia tidak didukung, dia juga tidak ditolak, tetapi melalui penelitian bisa jadi dia mengandung kemungkinan bisa didukung, bisa juga tidak, tapi melalui hasil penelitian. Itu maslahah. Nah, gitu ya. Nah, di sini bahwa maslahah
punya tujuan, yaitu ditetapkannya hukum untuk kebaikan umat manusia. Maqasid syariah juga punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemaslahatan juga. Berarti masalah dengan maqasid bertemu, berhubungan, sama-sama melihat ke tujuan. Tujuan ditetapkannya hukum. Yang kedua, maqasid syariah memiliki syarat-syarat tertentu untuk dijadikan sebagai ini loh penetapan hukum. Ini loh maksud hukum ini. Sama juga metode masalah punya syarat-syarat tertentu untuk disebut sebagai kemaslahatan. Nah, berarti kedua-duanya memiliki hubungan di bagian syarat-syarat ditetapkannya sebuah hukum. Nah, semuanya adalah untuk tercapainya kemaslahatan, baik kemaslahatan daruriyah, kemaslahatan hajiyah, ataupun kemaslahatan tahsiniyah yang pernah kita bahas dalam pembagian maqasid syariah. Kemaslahatan daruriyah adalah kemaslahatan primer yang tidak bisa diotak-atik. Kalau terganggu maka bisa mengakibatkan cacat, bahkan sampai kepada kematian. Kalau kemaslahatan hajiyah itu adalah kemaslahatan sekunder. Jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan cacat, tetapi hanya menimbulkan kesulitan. Kemaslahatan tahsiniyah itu adalah kemaslahatan tersier, hanya sebagai pelengkap. Tidak terpenuhinya tidak mengakibatkan cacat, tidak mengakibatkan kesulitan, apalagi sampai kematian. Nah, jadi jelas ya, bisa dipahami setelah mendengar penjelasan kita bahwa masalah itu punya tujuan, punya syarat. Begitu juga maqasid syariah punya tujuan, punya syarat. Semuanya adalah untuk kemaslahatan. Disinilah letak titik temu antara maqasid syariah dengan dengan metode-metode usul fikih yang lainnya. Mengapa hal ini kita bahas tentang hubungan ini? Supaya masing-masing metode ini bersinergi dalam mengkaji, menganalisis suatu persoalan hukum. Itu intinya. Nah, selanjutnya hubungan maqasid syariah dengan zari'ah. Anda masih ingat kan zari'ah itu apa? Zari'ah itu adalah perantara, wasilah, atau media, atau jalan yang dapat mengantarkan kita kepada satu tujuan. Nah, itu namanya zari'ah. Saya pernah menjelaskan dengan waktu semester waktu di mata kuliah usul fikih 1, Anda di seberang, saya di seberang. Nah, supaya saya bisa menyeberang ke tempat Anda, maka saya menggunakan perantara. Macam-macam perantaranya, ada dari yang dari perahu bambu itu, kemudian dari kapal kecil itu, bahkan sampai ke jembatan. Itu semuanya kapal, bambu tadi, atau berenang, atau naik naik jembatan, maka itu adalah termasuk disebut sebagai zari'ah. Namun zari'ah ini memiliki tujuan. Nah, tujuan saya mau ke seberang ke tempat Anda. Nah, kalau saya bertujuan membuat perantara, membuat jembatan, atau ikut kelotok, atau ikut apa kayak gitu namanya, sampai ke seberang tempat Anda, dan kemudian saya punya niat baik menghadiri majelis ta'lim, menghadiri atau sekolah atau kuliah atau persoalan-persoalan kebaikan lainnya, maka itu disebut dengan kebaikan. Nah, kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu hal yang wajib, anggap saja Anda menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar. Menuntut ilmu itu tadi tidak sempurna illa bihi, kecuali dengan melakukan wasilah-wasilah, menyediakan perantara-perantara. Perantaranya apa Anda? Bisa pulpen, bisa buku, bisa laptop, macam-macam. Tergantung dengan kebutuhan, ada sekunder, tersier, ada sekunder, primer, sekunder, dan tersier. Tergantung hal itu. Maka mengadakan itu, menyiapkan bahan-bahan untuk kuliah, sekolah, itu juga wajib. Masa sekolah, masa ke kampus tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, cuma jalannya gontai begitu kan. Nah, itu jadi masalah. Nah, maka berarti yang ini tadi, yang kita gambarkan tadi, berarti disebut dengan kebaikan, atau disebut dengan fathuz zari'ah. Fathuz zari'ah, fatah yaftahu, fatahan itu membuka, fatih, miftah itu kan kunci. Jadi membuka kebaikan.
Kalau fataha berarti kalau kebaikan berarti boleh. Menyiapkan itu tadi macam-macam boleh. Atau membuat jembatan untuk menghadiri pengajian, maka berarti membuat jembatan itu adalah boleh. Tapi kalau misalnya saya ingin melakukan keburukan dengan membuat jembatan tadi, atau waktu kuliah tadi tidak bawa apa-apa segalanya, maka itu disebut dengan sadduz zari'ah. Itu disebut dengan keburukan, tercapainya keburukan, maka disebut sebagai sadduz zari'ah. Sadda yasuddu itu menutup, zari'ah media, wasilah, maka media itu harus ditutup, jangan dilakukan. Maka kaidahnya adalah kaidah keburukan itu ma'adda ilal harami fahuwa haramun. Apa yang mendatangkan kepada, membawa kepada yang haram, maka membuat media itu tadi supaya sampai kepada yang haram tadi juga ikut haram. Kira-kira jelas ya tentang zari'ah. Mudah-mudahan. Nah, di sini kita bicara tentang hubungan maqasid dengan zari'ah, di mana hubungan di antara keduanya ini. Coba kita cek di skema di sini, mudah-mudahan bisa terlihat. Zari'ah tadi adalah wasilah. Maqasid syariah untuk mencapai tujuan hukum itu tadi, maka maqasid syariah juga perlu wasilah. Makanya ada dalam kaidah fikih itu disebutkan lil wasaili hukmul maqasidi. Wasilah itu menempati hukum maqasid. Jadi wasilah itu menempati hukumnya maqasid. Nah, berarti zari'ah adalah sebagai wasilah, maqasid syariah juga memerlukan wasilah. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya ada, tujuannya bisa baik, maka kalau baik berarti hukumnya wajib, boleh. Kalau tujuannya buruk, maka hukumnya haram dan tidak boleh. Nah, disinilah letak pertemuan antara zari'ah dengan maqasid syariah. Jadi, intinya, tadi kita bicara tentang qiyas dengan zari'ah, maka ketika mengkaji persoalan hukum yang ada mirip-miripnya dengan persoalan itu dengan qiyas, berarti di situ juga harus ada dikaji maslahah. Dikaji juga melalui kajian maqasid syariah. Mereka bersinergi. Ketika misalnya membicarakan tentang sulitnya menerapkan salah satu hukum dalil teks Al-Quran ini tadi, maka perlu mungkin ada pentakwilan, maka disitulah bekerjanya istihsan. Walaupun bukan dalam istilah takwil, tapi istihsan. Dan kemudian juga datang maqasid syariah juga mengkaji persoalan itu, karena mereka berhubungan. Begitu juga dengan maslahah, sama. Ketika mengkaji persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori metode maslahah, maka maqasid syariah juga bisa ikut memberikan analisis gitu. Yang keempat misalnya dengan zari'ah. Nah, ketika dia menetapkan satu hukum menggunakan zari'ah, maka di dalamnya atau di belakangnya juga layak dijadikan maqasid syariah sebagai metode dalam menetapkan hukum, bersama-sama, bersinergi. Kira-kira demikian ya, insya Allah bisa dipahami. Nah, kemudian maqasid syariah dengan qawaid al-fiqhiyah. Nah, al-qawaid fiqhiyah mungkin Anda tahu ya, qawaid fiqhiyah itu pernah belajar. Qawaidul fiqhiyah adalah satu pedoman, satu norma, satu ketentuan, atau satu aturan yang bersifat mayoritas, aghlabi, atau universal. Lalu aturan ini meliputi persoalan-persoalan fikih yang menjadi bagian dari ruang lingkupnya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Kira-kira gini lah, bahasa gamblangnya gini. Qawaidul fikih itu adalah satu norma, satu kaidah. Anggaplah kaidah, gitu kan, kaidah. Kaidahnya modelnya begini, kaidahnya lebarnya, bulatnya begini. Dia, kaidah ini meliputi bagian-bagian yang sesuai dengan kaidah ini, meliputi bagian-bagiannya. Itulah disebutkan kaidah fikih. Kalau disebut kaidah fikih, berarti kaidah-kaidah ini melingkupi persoalan-persoalan beberapa fikih atau beberapa bab fikih yang sesuai dengan kapasitas kompetensi dari kaidah itu. Masih bingung juga? Kita ambil contoh saja. Misalnya tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan itu tergantung dengan tujuan atau niatnya. Orang bergerak itu ada niatnya. Orang diam ada niatnya. Niatnya itu maksudnya tujuan dia mau lakukan apa. Nah, itu al-umuru bimaqasidiha.
satu kaidah. Nah, kaidah ini melingkupi juz'iyatnya, bagian-bagiannya. Apa bagian-bagiannya? Ada niat sholat masuk ke dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha, niat zakat, niat jual beli, niat bekerja secara umum, niat menikah, niat sholat, niat wudhu, niat puasa, niat zakat, niat macam-macam masuk dalam satu kaidah ini. Nah, itu namanya kaidah fikih, bisa dipahami ya. Atau misalnya tentang ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudaratan apa saja masuk ke dalam situ. Kemudaratan makan, kemudaratan hidup, kemudaratan macam-macam lah istilahnya, dimasukkan ke dalam satu kaidah yang disebut dengan ad-dararu yuzal. Masing-masing kaidah punya bagian masing-masing gitu. Bisa dipahami ya. Nah, paling tidak kita hafal di luar kepala kita 5 kaidah asasiyah. Karena dari 5 ini terbentuk kaidah yang lain, sub-sub dari kaidah ini. Nah, paling tidak ada 5 kaidah yang harus kita hafal. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap persoalan tergantung dengan niatnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Nah, nanti kalau Anda belum mengambil mata kuliah ini nanti, atau mungkin saat ini Anda sedang mengambil mata kuliah ini, insyaallah Anda memahaminya. Al-'adatu muhakkamatun, adat itu dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan itu membutuhkan kemudahan. Ad-dararu yuzal, kemudaratan itu mesti dihilangkan. Nah, ini 5 kaidah asasiyah yang harus wajib mahasiswa-mahasiswa fakultas syariah dan dimanapun berada itu harus hafal, atau mahasiswa-mahasiswa yang mengkaji keislaman dari perguruan tinggi Islam wajib menghafal kaidah ini. Oke ya, inilah disebut dengan kaidah. Nah, masing-masing kaidah ini memiliki juz'iyat seperti yang kita gambarkan tadi, memiliki lingkup masing-masing, ya. Oke. Nah, apa hubungannya maqasid syariah dengan qawaid fiqhiyah? Nah, hubungannya itu adalah berada di tujuan. Maqasid syariah adalah berbicara tentang tujuan ditetapkannya hukum, sama juga qawaid al-fiqhiyah itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Banyak sekali dalam kaidah-kaidah fikih itu berbicara tentang kemaslahatan. Misalnya tentang niat tadi, al-umur bimaqasidiha. Mengapa harus dilingkup dari satu kaidah ini dalam bab-bab fikih yang lain? Supaya teraturnya pemahaman terhadap hukum, supaya diketahui bahwa kajian-kajian apa yang dilakukannya ini adalah betul-betul sesuai dengan keinginan hukum. Nah, inilah makanya penting kita mengkaji bahwa sama-sama maqasid syariah dengan qawaid al-fiqhiyah juga berbicara tentang kemaslahatan, yang artinya mereka bertemu di bagian tujuan ditetapkannya hukum. Oke ya. Nah, berarti ketika kita mengkaji suatu persoalan menggunakan menggunakan maqasid syariah, menganalisis suatu persoalan ya, maka di situ juga ada hak dari qawaidul fiqhiyah untuk menerapkan kaidah-kaidahnya. Jadi membantu analisis Anda. Menganalisis menggunakan maqasid syariah juga ditambah lagi dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, itulah kajian hukum Islam yang yang ilmiah. Barangkali demikian saudara-saudara, perkuliahan kita pada hari ini kita berbicara tentang hubungan maqasid syariah dengan metode-metode usul fikih yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.